Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat podcastmu dimanapun anda berada, marilah pada kesempatan ini kita sama-sama menghaturkan tahmid kita, sanjung puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Rahmat yang tiada terkira berupa iman yang ada di dalam hati kita, dan rahmat berupa segala bentuk kecukupan atas segala bentuk kebutuhan kita disediakan Allah di muka bumi ini. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita dan terima kasih kita kepada beliau yang telah membawa risalah ad-dinul Islam, sehingga dengan ad-dinul Islam itu kita tercerahkan, kita mendapat petunjuk yang jelas tentang bagaimanakah hidup dan bagaimanakah seyogyanya kita hidup. Sahabat podcastmu yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, pada kesempatan ini seperti biasa saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul bahwa ujian terberat itu adalah kenikmatan. Ujian terberat itu sesungguhnya adalah kenikmatan. Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai dasar hidup kita, sebagai imam kita untuk hidup di dunia, memberikan pengajaran-pengajaran. Salah satu bentuk pengajarannya adalah berupa kisah. Yang Allah nobatkan kisah itu sebagai pengajaran Allah kepada kita. Banyak di Al-Quran menceritakan kisah. Ada kisah Luqman, ada kisah Nabi Soleh, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah keluarga Imran, dan seterusnya. Banyak sekali kisah. Nah, salah satu kisah yang akan saya bacakan ini dinobatkan Allah dalam Al-Quran, tepatnya itu pada ayat surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 249. Tapi sebelumnya ada kisah bagaimana proses dipilihnya Talut sebagai pemimpin pada waktu itu. Saya bacakan langsung kepada intinya karena waktunya tidak banyak, yaitu saya tidak bacakan kisah sebelum dia ditunjuk menjadi pemimpin untuk memerangi Jalut, tapi saya langsung bacakan tentang ujiannya. Jadi pada ayat 249 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syarba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man i'tarafa bi urfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu walladhina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma jaluta bi junudihi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaku Allah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Jadi ini kisah tentang perjuangan Raja Talut
melawan kekuasaan kejam, lalim pada waktu itu, yaitu Jalut. Jadi pertempuran ini adalah pertempuran yang menyongsong, artinya Talut ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilham, ya, dengan bukti, yaitu dia memperoleh tabut. Tabut itu wadahnya Taurat. Wadahnya Taurat. Nah, itu sempat hilang dibawa oleh malaikat. Tapi kemudian dipilihlah pemimpin, barang siapa yang ada tabut di tangannya maka dialah pemimpinnya. Nah, ternyata tabut itu ada di rumahnya atau di tangan Talut, ya, di tangan Talut. Sehingga Talut ditunjuk sebagai pemimpin setelah ada protes dari kaum-kaum yang kaya dan seterusnya, karena Talut ini adalah orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia orang yang alim, ya, orang yang alim dan berilmu. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, yang salah satu tentaranya di sana juga masuk Daud, ya, Daud pada waktu itu masuk menjadi bala tentaranya Talut. Nah, kemudian Daud ini diangkat oleh Allah menjadi nabi. Jadi Nabi Daud kemudian diturunkan Zabur. Melewati padang pasir dengan penuh rasa haus, masih kuat. Jadi masih semangat, dipimpin oleh Talut, ingin menggempur kerajaannya Jalut, masih semangat. Melewati padang pasir yang begitu panas, terik, ada yang berkuda, ada yang jalan kaki, masih sanggup seluruhnya. Berpeluh keringat, bersusah payah, sanggup kita melawan tentara Jalut. Tapi kemudian di tengah perjalanan Talut diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum bin nahar. Talut berkata kepada para tentaranya, qala innallaha mubtaliikum bin nahar. Sesungguhnya Allah bentar lagi akan menguji kita. Dengan apa? Dengan nahar, dengan sungai yang sangat jernih. Dibayangkan perjalanan, ada yang berkuda di tengah panas, hausnya minta ampun. Ya, hausnya minta ampun, tapi kuat di tengah kehausan itu, tetap semangat. Kemudian Allah akan uji dengan datangnya sebuah air yang jernih. Kemudian Talut melanjutkan perkataannya, faman syariba minhu falaysa minni. Tetapi walaupun ada sungai yang begitu jernih seperti itu, faman syariba minhu, barang siapa yang syariba, yang meminumnya, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Tapi barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah golonganku, adalah tentaraku. Illa mani antarafa ghurfatan biyadi, kecuali dia minum ghurfatan biyadi. Ya, jadi ghurfatan biyadi, satu ruang tangan atau satu cidukan tangan dengan tangan, minum dengan biasa, hanya sekedar menghilangkan haus, maka dia juga masih termasuk golongan Talut. Illa mani antarafa ghurfatan biyadi, kecuali dengan seciduk air. Nah, ternyata bagaimana? Ternyata para tentara Jalut itu dijelaskan fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Fasyaribu, maka mereka seluruhnya itu, maka mereka itu tentara Jalut minum semuanya. Semuanya minum, dan mungkin bahkan, tapi tidak ceritakan, ada yang sampai nyebur mungkin, ya, karena saking hausnya ngelihat sungai. Illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit di antara mereka yang mengikuti perintah daripada Talut, yaitu yang hanya minum dengan seciduk tangan. Falamma jabazahu alladziina aamanu ma'aha. Kemudian setelah mereka menyeberangi sungai dan yang lain minum, maka sebagian besar mereka itu mengatakan, tentara Jalut, qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Sekarang kita tidak mampu, tidak sanggup lagi melawan tentara Jalut dan tentaranya, Ya, kemudian qala alladziina yadhunnu annahum mulakullah. Kemudian orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah, yang bersama Allah, bersama Talut juga,
berkata kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratin biidznillah. Berkata betapa banyaknya orang-orang yang sedikit mampu merontokkan, mampu mengalahkan orang-orang yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Walamma barazu li jalatu junudih qalu rabbana afrigh 'alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tentara Jalut yang sedikit tadi yang mengikuti perintah Jalut berdoa rabbana afrigh 'alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Berdoa kepada Allah untuk ditetapkan kesabaran dan ditolong atas orang-orang yang kafir. Nah, dari sini kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran bahwasanya tentara Jalut itu ketika diuji dengan kesengsaraan mampu melewati, tapi ketika diuji dengan kenikmatan sungguh tidak mampu menikmati. Dan kisah itu juga tidak hanya pada tentara Jalut. Kisah itu juga terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu ada Sa'labah. Sa'labah itu orang miskin, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat miskin, tapi kemudian minta didoakan untuk dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta didoakan, baru kemudian didoakan. Nah, akhirnya saking kayanya sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diperintahkan untuk berzakat, mengatakan zakat itu adalah pemerasan. Maka ketika diuji dengan kesengsaraan mampu, tetapi ketika diuji dengan kenikmatan tidak mampu. Nah, maka mari ya, kita tentu saja kita kalau milih lebih senang diuji itu ya milih senang diuji dengan kenikmatan gitu ya. Tidak ada orang yang milih senang diuji dengan kesengsaraan. Nah, ibrah daripada kisah ini adalah mari kita senantiasa mengingat Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan susah mari kita usahakan betul kita senantiasa mengingat bahwa susah ini adalah ujian Allah. Dan dalam keadaan senang dan berlimpah nikmat juga kita harus betul-betul ingat bahwa nikmat ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa meniru Nabi Ayub di dalam kesengsaraan dia mengingat Allah, dan kita juga bisa meniru Nabi Sulaiman di dalam penuh kemegahan dan kemewahan kita tetap juga mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan sebagai orang-orang yang sabar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin bisa terus kita kumandangkan sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sabar, yaitu orang yang mampu lulus ujian Allah, baik ujian itu berupa kesengsaraan maupun ujian itu berupa kenikmatan atau kemewahan. Barakallahu lana li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqul hadza wa astaghfirullahal azim. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diampuni serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.